Pasca kerusuhan dua massa yang terjadi pada hari Minggu malam, Polda DIY mendata dan menyelidiki peristiwa bentrokan. Dan pemirsa, berikut keterangan Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Nuredi Irwansyah. Langkah-langkah yang diambil oleh kita mengamankan kedua belah pihak, dan alhamdulillah tadi malam sampai menjelang subuh kita melakukan satu kegiatan dan bisa mengevakuasi dari kelompok PH untuk dibawa ke Mako Polda DIY karena kita mengutamakan keselamatan jiwa dan raga dan dilakukan suatu pendataan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait bentrokan dua kelompok massa di Yogyakarta, kita telah terhubung dengan rekan kami Anissa Rizkia. Halo, selamat siang rekan Anissa, bagaimanakah situasi kondisi di sana? Apakah sudah mulai kondusif? Pram, Anggi dan juga pemirsa, saya bisa gambarkan situasi di kota Yogyakarta saat ini sudah kondusif dan sangat aman sekali untuk dikunjungi. Memang pasca kerusuhan yang terjadi di Jalan Taman Siswa Kemantren Mergangsan, kota Yogyakarta pada Minggu sore lalu mengakibatkan beberapa titik begitu mengalami kemacetan dan juga keadaan Jogja mencekam pada sore hari lalu. Tapi untuk hari ini sudah kondusif dan aman. Untuk saat ini sebanyak 352 dari kedua belah pihak yang berselisih yang melakukan perseteruan dan juga kerusuhan begitu sudah diamankan di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan dari data yang kami himpun ada untuk saat ini dari pihak kepolisian tengah melakukan mediasi pada kedua belah pihak, dan pihak Polda DIY menyatakan bahwa kedua belah pihak sudah berdamai dan berjanji tidak akan melakukan kerusuhan lagi dan mengganggu kenyamanan di kota Yogyakarta. Kalau tadi saya menyimak begitu hasil konferensi pers yang diutarakan dari pihak Polda, memang kronologis ini terjadi ketika kedua belah pihak mengalami begitu. Ini sudah terjadi sejak Jumat tanggal 27 Mei tahun 2023 di akhir bulan Mei lalu, di mana kasus perseteruan atau kasus ini sudah dilimpahkan ke Polres Bantul begitu dan sudah dikenai hukuman bagi para pelakunya. Untuk kasusnya sendiri, kronologisnya adalah pada saat dari tim Brajamusti begitu melakukan pesta karaoke pada malam hari. Seorang korban begitu dari salah satu pihak dari PSHT mengingatkan kepada kelompok dari sekumpulan kelompok Brajamusti ini untuk mengecilkan volume. Namun dari pihak kelompok Brajamusti ini tidak terima begitu dan akhirnya mengalami atau memantik emosi begitu melakukan penganiayaan terhadap korban yang mengingatkan untuk mengecilkan volume ini. Dan akhirnya dari kasus tersebut 3 orang pelaku tengah diamankan dan dijadikan tersangka begitu dan dikenai pasal 170 KUHP tentang penganiayaan secara bersama-sama. Dan memang untuk tersangka ini mengakibatkan satu orang korban mengalami luka di tangan dan juga memar di bagian kepala. Namun proses hukum tengah berlangsung dan berjalan, dua belah pihak pun juga sudah melakukan mediasi. Dan ternyata dari pihak kedua belah pihak masih ada yang belum puas ataupun masih ada dendam begitu, sehingga mengakibatkan perselisihan yang terjadi di hari kemarin, di hari Minggu sore. Dan hingga saat ini memang kedua belah pihak pun juga sudah berjanji, tadi juga dari pihak PSHT maupun dari Brajamusti datang dan mereka pun juga mengutarakan permohonan maaf kepada seluruh warga kota Yogyakarta karena perselisihan ini membuat ketidaknyamanan. Untuk saat ini mereka berjanji dari pihak Brajamusti maupun PSHT akan berdamai dan tentunya tidak akan melakukan kerusuhan lagi.
di kota Yogyakarta. Begitu informasi yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada Pram dan juga Anggi yang ada di studio. Baik, Anissa, ketika proses mediasi telah dilakukan oleh pihak kepolisian, apakah ada laporan lanjut terkait dengan penyidikan atau penyelidikan faktor alkohol atau mungkin obat-obatan sehingga memantik pertikaian? Ya, Anggi dan juga pemirsa, memang pertikaian ini sebenarnya tidak dilaporkan oleh salah satu pihak manapun, entah itu dari Brajamusti ataupun PSHT. Ini adalah temuan murni dari pihak kepolisian, sehingga memang tidak ada laporan baik itu dari masyarakat ataupun dari pihak Brajamusti dan juga dari pihak PSHT, sehingga dari pihak kepolisian pun ketika melihat kejadian kerusuhan ini, dari tim kepolisian langsung berjibaku untuk mengamankan dan tentunya membuat kondusif kembali kota Yogyakarta, dan hingga saat ini memang bisa saya katakan kota Yogyakarta aman untuk dikunjungi begitu, Anggi. Oke, baik, terima kasih banyak rekan Anissa Rizkia langsung dari kota Yogyakarta. Kita berharap juga kota Yogyakarta selalu kondusif untuk para warganya. Terima kasih banyak.